idola. Kali ini kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah konstelasi aliran-aliran lainnya di dalam Islam. Seperti kita tahu bahwa pada awal perkembangan Islam itu Islam terpecah atau terpecah menjadi beberapa golongan yang dikenal dengan istilah aliran, kelompok, sekte atau madhab ya. Kemudian yang paling besar dari antara kelompok itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah kelompok atau sekte atau madhab Syiah. Kemudian di situ ada Khawarij, kemudian ada Mu'tazilah dan ada Wahabi. Di dalam literatur kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin kita sudah kemarin sudah kita bahas banyak tentang ciri-cirinya, kemudian tentang ajaran-ajarannya. Di mana yang belum kita sampaikan itu adalah bagian ini, bagian bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa alam atau makhluk Allah itu terdiri atas dua hal, yaitu benda atau ain, yang kemudian benda ini terbagi menjadi dua, yaitu al-jawhar fil ard, al-jawhar al-farid atau benda yang tidak dapat dibagi lagi karena telah mencapai batas terkecil, atau yang disebut dengan mungkin sekarang istilahnya adalah proton dan neutron. Kemudian yang kedua adalah jism atau benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Jism ini juga terbagi menjadi dua, yaitu latif, sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua katif, yaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti tanah, manusia, benda padat atau jamad, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua sifat atau sifat benda atau arod. Sifat benda itu mempunyai sifat yang melekat pada bendanya itu, seperti bergerak. Benda itu bergerak, benda itu diam, benda itu berubah, benda itu bersemayam, berada di tempat dan arah, kemudian duduk, turun, naik, dan sebagainya. Ini adalah sifat. Sementara untuk di dalam aswaja itu, dari klasifikasi tersebut, benda-benda itu semakin meyakinkan bahwa Allah itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Arah dan tempat diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, dan diciptakan Allah. Dengan demikian berarti Allah itu ada sebelum arah dan tempat itu ada, dan Allah tetap ada tanpa arah dan tempat. Oleh karena itu aswaja sepakat meyakini Allah itu ada tanpa arah dan tempat. Kelompok yang meyakini Allah ada di arash itu bukan aswaja, tetapi kelompok mujassimah atau musyabbihah. Untuk dasar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti sudah sering kita sampaikan sebelumnya, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini landasan hukum atau dalil argumentasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengambil istimbat hukum itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pokok dari semua argumentasi. Dan dalil Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar kaum muslimin senantiasa mengembalikan persoalan yang diselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah hadis. Jika di dalam Quran itu tidak ditemukan secara qat'i, maka dicari di dalam hadis. Apakah di dalam hadis itu ada? Hadis ini posisinya adalah dasar hukum kedua di dalam akidah Islam. Hadis yang dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum itu adalah hadis yang perawinya disepakati dapat dipercaya oleh para ulama.
Hadis itu statusnya adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesohihannya atau sahih. Hadis di bawahnya itu adalah masyhur, namun hadis ini nomor 2, belum dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam menetapkan sifat Allah. Hadis masyhur dijadikan argumen dalam menetapkan akidah karena dapat menghasilkan keyakinan sebagaimana halnya harus mutawatir. Yang ketiga itu hadisnya adalah hadis masyhur. Hadis masyhur itu peringkatnya di bawah hadis mutawatir. Hadis masyhur dapat dijadikan argumen dalam menetapkan akidah karena dapat menghasilkan keyakinan sebagaimana halnya mutawatir. Selain Al-Quran dan hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadikan ijma ulama yang mengikuti ajaran Ahlul Haq dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah. Dalam hal ini, seperti dasar yang melandasi penetapan bahwa sifat Allah yang qadim tidak ada pemulanya adalah ijtima ulama yang qat'i. Kemudian yang keempat ada akal. Akal difungsikan sebagai sarana yang dapat membuktikan kebenaran syariat, bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah dalam agama. Meskipun begitu, hasil penerapan akal yang sehat tidak akan keluar dan bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh syariat. Di kalangan muslimin yang berupaya mengkaji akidah Islam, ada 3 aliran yang berbeda dalam menyikapi seputar hubungan syariat dengan akal. Yang pertama adalah Mu'tazilah, berpandangan bahwa akal didahulukan daripada syariat. Yang kedua, Hasyawiyah, Zahiriyah, dan semacamnya yang mengikuti dominasi syariat dan tidak memberikan peran terhadap akal berkaitan dengan ajaran yang dibawa oleh syariat. Dalam ajaran Islam tidak akan tertib dan disiplin tanpa dibarengi ijtihad. Yang ketiga adalah aliran Aswaja yang mengambil sikap moderat, tawasud dan seimbang tawazun, sehingga semua kewajiban agama hanya dapat diketahui melalui informasi dari syariat, sedangkan terkait keyakinan hanya dapat dicapai dengan penarahan akal. Gabungan dari keduanya dapat mengantar pada hakikat yang dikandung oleh dalil-dalil syara'. Ketika posisi akal bertentangan dengan nakal, maka kaidah yang harus diambil adalah mengingat bahwa akal adalah pokok dari nakal dan bukti kebenaran nakal. Oleh karena itu mengabaikan akal ketika ketetapannya definitif serta menolak tuntutan akal berakibat pada runtuhnya dasar nakal itu sendiri. Ketika kita membatalkan otoritas akal yang menjadi bukti kebenaran nakal, berarti kita membatalkan otoritas nakal itu sendiri. Ilmu kalam dan filsafat. Alasan karena ilmu kalam dianggap negatif oleh sebagian agamawan adalah karena ilmu kalam identik dengan ilmu filsafat Yunani yang berangkat dari ketidakfahaman terhadap hakikat ilmu kalam serta perbedaannya dengan ilmu filsafat. Perbedaan tersebut meliputi metodologi atau manhaj, karakter penelitian, objek, dan tujuan. Menurut ulama tauhid, akal adalah sarana yang dapat membuktikan kebenaran ajaran agama, bukan sebagai fondasi atau titik tolak bagi keyakinan dalam beragama. Selanjutnya objek atau maudhu'. Objek yang menjadi materi kajian ilmu tauhid atau kalam adalah meliputi akidah yang diterima dari syariat yang dianggap sebagai sesuatu yang aksioma yang menjadi titik permulaan kajiannya. Berbeda dengan filosof yang membuat perangkat-perangkat rasional untuk menelusuri dan mencari kebenaran dan tempat kebenaran itu berada. Tujuan ilmu kalam memiliki yang konkret, yaitu bertujuan memperkokoh dan memperkuat akidah yang menjadi keyakinan dalam agama. Berbeda dengan filosof yang memiliki tujuan mencari kebenaran seperti apapun bentuknya.
Kemudian madhab yang kedua adalah Syiah. Aswaja dengan Syiah ini berbeda. Syiah secara bahasa berarti pengikut atau pendukung. Secara terminologi, Syiah mengklaim sebagai para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa imamah merupakan hak Ali yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun wasiat Nabi, baik eksplisit maupun implisit. Mereka meyakini bahwa imamah tidak akan jatuh ke tangan orang lain selain Ali. Permasalahan imamah bukanlah merupakan masalah kemaslahatan umat yang diperoleh dengan cara pemilihan umum, tetapi merupakan permasalahan pokok dalam agama Islam atau ruknuddin. Syiah itu terdiri dari banyak golongan atau sekte. Terdiri dari 22 sekte, sebagian mengkafirkan, bagian lainnya. Dan sekte yang terkenal ada 4. Isna Asy'ariyah, Saba'iyah, Zaidiyah, dan Hulat. Isna Asy'ariyah atau Syiah 12 atau Syiah Imamiyah atau Rafidhah menganut 12 imam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, ya, atau yang kedua tadi Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, 4 Zainal bin Abidin, kemudian Al-Baqir, kemudian Abdullah Ja'far As-Siddiq, yang ke-7 Musa Al-Kazim, 8 Ali Ar-Ridha, 9 Muhammad Al-Jawad, 10 Ali Al-Hadi, dan 11 Hasan Al-Askari, dan 10 Al-Mahdi. Ajaran Syiah Asy'ariyah, Syiah Isna Asy'ariyah ini mengatakan bahwa tauhid Tuhan itu esa. Keesaan Tuhan itu mutlak dan Tuhan itu qadim. Keadilan Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta yang merupakan keadilan. Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk mengetahui perkara yang benar atau salah melalui perasaan. Kemudian nubuwah, Rasul merupakan petunjuk hakiki yang diutus untuk memberikan acuan dalam membedakan yang baik dan buruk. Dalam keyakinan Syiah Itsna Asy'ariyah, Tuhan mengutus 124.000 Rasul. Kemudian Al-Ma'ad adalah hari akhir untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Yang selanjutnya ada imamah, adalah institusi yang diinaugurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Ibrahim dan dilegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dalam sisi yang bersifat mahdhah, Syiah 12 atau Syiah Imamiyah atau Rafidhah berpijak pada 8 cabang agama furu'uddin, yaitu sholat, puasa, zakat, khumus atau pajak sebesar 1/5 dari penghasilan jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta haji. Jadi ada 8 furu' cabang agama. Yang kedua adalah Syiah Sab'iyah. Syiah Sab'iyah ada 7. Syiah Sab'iyah mengikuti imam 7, yaitu Ali bin Abi Thalib, Husain, Zainal Abidin, Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Aliran ini dipelopori oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Para pengikut Syiah Sab'iyah percaya bahwa Islam dibangun atas 7 pilar, yaitu iman, toharoh, sholat, shaum, haji, dan jihad. Dalam pandangannya, imam hanya dapat diterima sesuai dengan keyakinan mereka, yakni melalui walayah atau kesetiaan kepada imam zaman. Ada satu sekte dalam Sab'iyah yang berpendapat bahwa Tuhan mengambil tempat dalam diri imam. Karena itu imam harus disembah. Al-Quran memiliki makna batin yang diperuntukkan untuk para imam dan makna lahir yang diperuntukkan untuk orang awam yang kecerdasannya terbatas dan tidak memiliki kesempurnaan rohani. Aliran ini memiliki prinsip takwil dan meniadakan sifat dari zat Allah. Yang selanjutnya adalah Syiah Hulat. Syiah Hulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat berlebihan atau ekstrim yang berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang yang secara khusus dianggap Tuhan dan dianggap Rasul setelah Nabi. Sekte-sekte terkenal itu antara lain Sabahiyah,
Kamali yang terbagi menjadi Albani, Albaiyah, Mughriyah, Mansururiyah, Khotobiyah, Khaliyah, Hisamiyah, Nu'maniyah, Yunusiyah, Nasisiyah, wa Isafiyah. Itu Syiah Hulat. Kemudian selanjutnya adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah adalah aliran yang mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai imam kelima. Zaid memiliki pendirian bahwa pimpinan negara harus di tangan Fatimah. Dalam dua negara boleh terdapat dua imam yang memiliki persyaratan dan masing-masing wajib ditaati. Boleh mengangkat imam yang baik meskipun ada yang lebih baik. Tidak mempercayai tahayul yang melekat pada diri imam sehingga mendekatkan sifat pada sifat ketuhanan. Syiah Zaidiyah adalah madhab Syiah yang paling moderat dan paling dekat dengan madhab Ahlus Sunnah. Hal ini mungkin karena Zaid pernah berguru kepada Wasil bin Atok. Syiah Zaidiyah berpendapat seorang imam setidaknya harus memiliki ciri sebagai berikut. 1. Merupakan keturunan ahli bait melalui garis Hasan dan Husain. Kemudian harus memiliki kemampuan mengangkat senjata. Yang selanjutnya memiliki kelebihan intelektualisme. Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah syah karena tidak merampas kekuasaan dari tangan Ali. Mereka juga menolak nikah mut'ah dan doktrin taqiyah yang masih dipraktekkan kaum Syiah lainnya. Namun dalam bidang ibadah, Zaidiyah tetap cenderung menonjolkan simbol dan amalan Syiah pada umumnya. Misalnya dalam cara adzan, takbir 5 kali dalam sholat jenazah, menolak syahnya mengusap kaos kaki, menolak imam sholat yang tidak soleh, dan menolak binatang sembelihan non-muslim. Ini Syiah Zaidiyah. Akidah dan ajaran Syiah, keyakinan Syiah tentang imam mereka. Mereka sepakat bahwa para nabi dan imam Syiah adalah maksum. Selain itu, tawali dan tabari adalah wajib. Kitab-kitab suci Syiah Al-Jami'ah yang bermula dari Rasulullah mendiktikan sohifah yang digantungnya di bahu pedang pada Imam Ali. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali meliharanya dengan baik. Sohifah Rasulullah kemudian dikenal dengan nama Suhufat Ali. Rasulullah kemudian mendiktikan keterangan lain yang disalin ke dalam lembaran yang lebih besar yang dikenal dengan Al-Jami'ah. Selain Al-Jami'ah dan Sohifah Du'abah As-Saif, kalangan Syiah mempercayai adanya Sohifah An-Namus berisi nama para pengikut dan musuh hingga hari kiamat. Ahahifah Al-Abitah berisi 60 kabilah Arab yang halal darahnya. Kemudian Al-Jafar Al-Abyad berisi Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, halal dan haram. Kemudian Az-Zafar Al-Ahmar serta Mushaf Fatimah. Hal ini jelas diklaim oleh Ahlus Sunnah yang menjelaskan dalam riwayat hadis riwayat Bukhari. 4 kitab hadis Syiah. Jika dalam Aswaja dikenal ada Kutubus Sittah sebagai kitab-kitab induk dan Al-Bukhari sebagai kitab Rasul terbaiknya, maka dalam Syiah terdapat Al-Kutubul Arba'ah sebagai acuan utama mereka setelah Al-Quran sebagai berikut. Al-Kafi disusun oleh Al-Kulaini sebagai kitab hadis pertama Syiah yang ada. Kitab ini memuat tentang hadis fikih, akidah, sejarah, para maksumin, dan 14 orang suci, yakni Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, dan 12 imam. Man la yuhduruhul faqih. Penyusun kitab ini adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Husain dengan julukan Syekh As-Saduq, Maha Guru yang jujur. Kitab ini adalah hadis ahkam atau hadis mengenai hukum yang tertampung 5.963 hadis dengan 2.050 hadis mursal, hadis yang terputus periwayatannya, dan sisanya hadis musnad atau bersambung periwayatannya. Kemudian Tahdhib Al-Ahkam dan Al-Istibsar. Kedua kitab ini disusun oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Hasan At-Tus
Kitab ini memuat tentang hadis ahkam, analisis fikih dan visi argumentasi, serta isyarat tentang kaidah usul fikih dan rijal. Tahdzib al-ahkam terdapat 13.590 hadis, sedang al-istibsor terdapat 5.511 hadis. Golongan selanjutnya selain Syiah adalah Khawarij. Khawarij secara bahasa adalah bentuk keluar dari khoroja, artinya khawarijah, artinya kelompok yang menyempal. Mereka adalah kaum pembuat bid'ah. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya perang Tahkim. Kelompok Khawarij yang disebut dengan kelompok Haruriyah, Nawasib, dan Syurrah. Nama Haruriyah disebutkan kepada desa Haruro, Kufah, Irak, yang menjadi tempat menetapnya kelompok Khawarij ketika keluar dari barisan Ali. Sedangkan Nawasib adalah bentuk jamak dari kata Nasibi, yang berarti orang yang berlebih-lebihan dalam membenci Ali. Kata Syurrah adalah bentuk jamak dari kata Syar, yang berarti orang yang menjual. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin merasa perlu memikirkan penggantinya. Dalam pertemuan di Majelis Bani Sa'idah, sekelompok kaum muslimin menyatakan bahwa khalifah itu harus dari golongan Ansor, sedangkan golongan lain berpendapat khalifah harus berasal dari Muhajirin. Ali bin Abi Thalib tidak hadir dalam pertemuan itu sebab beliau beserta keluarganya tengah sibuk mempersiapkan pemakaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Abu Bakar dilantik. Ada beberapa sahabat yang kurang setuju sehingga muncul pendapat yang ketiga, yaitu khalifah harus dari keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang pantas adalah Ali bin Abi Thalib sebab dialah yang pertama masuk Islam dan istri dari Fatimah Az-Zahra. Pada akhir masa pemerintahan Utsman, muncul golongan yang bergerak di bawah tanah yang menuntut agar Utsman turun dari khalifah dan diserahkan kepada yang lain. Dalam gerakan itu terdapat pendukung Ali. Ketika Utsman terbunuh, maka mayoritas umat Islam melantik Ali. Akan tetapi pengangkatan Ali mendapatkan perlawanan dari sahabat Tolhah, Zubair, dan Muawiyah. Mereka menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dalam situasi gawat itu, ada sebagian sahabat yang tidak mau membaiat. Tolhah bin Zubair terbunuh dalam perang Jamal, sedangkan Muawiyah sulit dipatahkan karena memiliki tentara yang kuat. Antara Ali dan Muawiyah pernah terjadi perang Siffin. Ketika Muawiyah merasa bahwa kekalahan akan menimpa dirinya, maka ia memerintahkan tentaranya untuk mengangkat Al-Quran dengan tombak sebagai tanda minta damai dan Al-Quran sebagai pedomannya. Dan sebagian besar pasukan Ali, khususnya para Qurra, meninggalkan peperangan tersebut. Mereka berargumentasi dengan firman Allah, itu tidaklah kami memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, yaitu Alkitab. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Ajaran Khawarij, khulafah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Khalifah dipilih secara permanen selama bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali adalah sah. Akan tetapi setelah tahun ke-7 dari kekhalifahannya, Utsman dianggap menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah. Akan tetapi setelah terjadi arbitrase atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan juga telah menjadi kafir. Pasukan perang Jamal yang menyerang Ali juga kafir. Kemudian doktrin teologinya, seseorang yang berdosa besar tidak lagi dianggap muslim sehingga harus dibunuh. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang ketiga, seorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. 4. Adanya wa'ad dan wa'id, orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat harus masuk neraka. Yang kelima, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber hukum Islam yang lain. Kemudian doktrin yang sosialnya adalah yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian memalingkan ayat Al-Quran yang tampak mutasabbihah. Kemudian 3, Al-Quran adalah makhluk. 4, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Keistimewaan aliran ini
Di antaranya adalah tekun dan taat beribadah serta ikhlas berperang untuk membela akidahnya. Aliran selanjutnya adalah Mu'tazilah, ya, setelah tadi Khawarij, yang pertama itu Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa berasal dari kata i'tazala, yaitu memisahkan diri. Dengan demikian Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majelis Hasan al-Basri. Mayoritas ulama menyatakan pimpinan Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Konon ia banyak menghadiri ke forum kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika terjadi diskusi dan perdebatan mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Suatu masalah yang ramai dibicarakan kala itu. Wasil bin Atha memiliki pendapat berbeda dengan Hasan al-Basri. Ia mengatakan bahwa orang yang memiliki dosa besar berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan atau manzilah bainal manzilatain. Setelah itu, Wasil memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan membuat majelis lain di masjid. Ahmad Amin dalam Fajrul Islam menyebutkan bahwa ada kesamaan keyakinan antara kelompok Yahudi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah Yahudi menafsirkan Taurat berdasarkan logika filsafat, sedangkan Mu'tazilah Islam juga menaukili ayat Al-Quran berdasarkan logika filsafat. Kelompok ini biasa disebut dengan Ashabul Adwa at-Tauhid, penyokong keadilan dan monoteisme. Sering pula dijuluki kelompok Qadariyah dan Adliyah. Ada pula yang menyatakan bahwa Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah yang berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Sebagaimana terdapat sebagian berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak kepada Ali, yang memisahkan diri dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan, akidah. Hal itu terjadi saat Al-Hasan putra Ali mundur dari khalifah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya akidah dan ajaran madhab Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini ada 5 dasar utama atau usulul khamsah sebagai prinsip ajaran mereka, juga sekaligus sebagai rukun iman bagi mereka. 5 dasar utama tersebut adalah: pertama, prinsip ketauhidan atau keesaan kepada Allah. Mereka tidak percaya ada sifat Allah, sebab dengan menetapkan sifat Allah yang juga berarti qadim, seseorang dianggap telah berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Dengan menganggap zat Allah memiliki sifat-sifat yang bersifat qadim, seseorang dianggap telah menyamakan antara zat Allah dengan sifat-sifatnya, sehingga akan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hal semacam ini menurut mereka termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, seperti dijelaskan Al-Mas'udi, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba al-af'alul ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudroh atau kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Dalam hal ini mereka mengkonter Jabariyah yang berpendapat bahwa seseorang hamba dapat dalam perbuatannya tidak pernah memiliki pilihan yang sama sekali. Kemudian yang ketiga, prinsip al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, prinsip al-manzilu bainal manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atha bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin itu terkumpul, maka seseorang dinamakan mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi.
Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertobat, maka ia termasuk ahli neraka selamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Meskipun Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat, namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Namun tersebut mereka menurut mereka untuk membedakannya dengan orang-orang kafir dhimmi, bukan untuk memuji atau memuliakannya. Selanjutnya, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampurkan atau tablis antara yang benar dengan yang salah. Imam Ibnu Abil Al-Iz berkata, terkait amar ma'ruf nahi mungkar, mereka atau kaum Mu'tazilah berkata, kita wajib menyuruh orang selain kita untuk melakukan hal yang telah diperintahkan kepada kita, dan wajib kan mereka boleh dengan apa yang wajib kita kerjakan. Di antara kandungannya adalah boleh memberontak dengan senjata melawan penguasa yang zalim. Selain 5 dasar utama Mu'tazilah, ada pun ajaran lain adalah yang mencirikan golongan ini, yaitu mengandalkan akal secara penuh. Bagi Mu'tazilah, kedudukan akal itu di atas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu dalam tafsirnya mereka mencoba menafsir Al-Quran dengan akal, dan menurut ayat suci itu sesuai. Di antara contoh dengan adanya mereka menolak adanya mi'raj karena bagi mereka sangat bertentangan dengan akal walaupun telah ditetapkan dalam nafs. Begitu pula mereka menolak adanya azab kubur, bangkit dari kubur. Alasannya mustahil bagi orang yang sudah mati tertib terbaring dalam tanah yang sempit dibangunkan dan disuruh duduk lagi. Kelompok selanjutnya adalah Wahabi. Kelompok Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III, yaitu tahun 1204 sampai 1222. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan, dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbarui agama mereka. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Sebagian kalangan tidak menyukai istilah Wahabi dan lebih menyukai istilah Salafi. Salah satu alasannya penamaan dakwah yang diemban oleh Muhammad dengan nama Wahabiyah yang dinisbahkan kepadanya adalah penisbatan yang keliru dari sisi bahasa, karena ayahnya tidak menyebarkan dakwah ini. Khusus untuk pembahasan tentang sekte Wahabi ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena agak banyak materinya. Ini kita juga tadi sudah cukup banyak. Cukup sekian dari bahasan kita hari ini dari channel AA Guru Idola. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.